Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada para pendengar setia channel Camai Studio. Semoga semua rezekinya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, yang selalu mendengarkan cerita horor dari channel Camai Studio. Untuk cerita kali ini berjudul Misteri Pabrik Kosong. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dialami oleh temannya tante saya. Sebut saja namanya Mbak Ani. Beberapa bulan yang lalu, temannya tante dapat interview di sebuah pabrik di daerah Cakung, Jakarta Timur. Nah, setelah datang ke pabrik yang dimaksud, Mbak Ani nggak merasa ada hal aneh sedikit pun. Dia datang layaknya orang yang mau interview pada umumnya. Ada beberapa orang yang juga interview di hari itu. Dan ternyata setelah diumumkan, hanya Mbak Ani saja yang diterima oleh pabrik tersebut. Keesokan harinya, Mbak Ani mulai bekerja di pabrik itu. Semua terasa datar dan biasa saja, layaknya sebuah perusahaan pada umumnya. Bahkan pabrik itu terlihat bersih dan rapi sekali. Karena ingin mencoba akrab dengan karyawan lainnya, Mbak Ani bermaksud berkenalan dekat teman-teman satu timnya. Tapi anehnya, mereka yang semuanya perempuan dan berseragam putih polos itu hanya diam saja dan terkesan tidak menanggapi perkenalan dari Mbak Ani. Di hari ketiga, Mbak Ani dipanggil oleh personalia karena akan dibagikan seragam baru. Mbak Ani merasa senang, kemudian keluarlah dia dari ruangan tersebut. Lalu Mbak Ani merasa lapar dan ingin mencari sarapan di luar sebelum masuk jam kerja. Ia lalu keluar dan bertemu dengan seorang satpam pabrik sebelah yang kebetulan sedang berkeliling. Mbak Ani kemudian menghampirinya, bermaksud menanyakan tempat jualan di sekitar situ. "Permisi Pak, saya mau tanya, di sini kok nggak ada yang jual nasi uduk ya?" Tanya Mbak Ani. "Iya Mbak, di sini memang tidak ada yang jual. Memangnya Mbak lagi ngapain di sini?" Jawab satpam. "Saya kan kerja di sini Pak." "Di mana Mbak?" "Ya di sini," jawab Mbak Ani sambil menoleh ke belakang dan menunjuk ke arah pabrik. "Mbak, jangan bercanda ya. Pabrik itu tuh udah tutup dari tahun 2010 lalu. Pabrik itu sudah terbakar dan semua karyawannya meninggal, Mbak," ujar satpam itu dengan raut wajah yang heran. "Ah, nggak mungkin, Pak. Saya sudah 3 hari bekerja di sini kok. Nih, buktinya saya baru dapat seragam baru," jawab Mbak Ani sambil mengotot menunjukkan seragam yang tadi diberikan oleh personalia. Satpam itu bengong dan tertegun sejenak sambil melihat seragam yang dipegang oleh Mbak Ani. "Mbak, sadar Mbak, itu bukan seragam. Itu sepertinya kain kafan," kata satpam sambil menunjuk ke baju seragam baru yang sedang dipegang oleh Mbak Ani. Karena tidak percaya, Mbak Ani kemudian melihat kain yang dipegangnya itu kembali. Sekali lagi ia perhatikan dan terkejut saat ia sadar bahwa itu adalah sebuah kain kafan yang biasanya digunakan untuk membungkus mayat. Lalu pingsanlah Mbak Ani. Saat itu juga, satpam segera meminta temannya untuk membantu membawa Mbak Ani ke rumah sakit terdekat. Ternyata, setelah diperiksa dokter, Mbak Ani mengalami shock berat. Dia menjadi bisu dan tatapannya kosong. Si satpam lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Mbak Ani dan teman-temannya. 10 tahun kemudian, Mbak Ani sudah menjadi seorang usahawan. Ia lebih tinggal bersama keluarga dan anak-anaknya. Dia menceritakan kisah ini di tahun 2010 saat dirinya merantau dari Jawa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita channel Camai Studio sampai selesai. Semoga kebaikan teman-teman diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.